Teringat waktu yang telah lalu, ku sia-siakan kasih-Mu menunggu. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia sekali kita bisa jumpa kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita kepadanya, karena Dia adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Dia adalah tempat kita untuk mengungkapkan dan memohon segala sesuatu yang kita harapkan di dalam hidup ini. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dalam segala kekurangan, kelemahan yang ada dalam hidup kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, Tuhan berkenan menyatakan firman kepada kami melalui hamba-Mu. Sehingga melalui firman ini kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin mengenal diri kami. Dan kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami sebagai orang yang percaya. Inilah harapan dan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang pada bulan ini kami peringati hari kelahirannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Demikian bunyinya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya sesuatu pemberian dari hamba-Mu ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih karena kita punya Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta manusia. Allah yang sudah turun ke dunia ini dalam rupa manusia dalam diri Yesus yang kita peringati hari kelahirannya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena Dia adalah Allah kita. Karena memang hanya Dialah Allah. Dia Allah yang mampu melakukan apapun terhadap dunia ini, juga terhadap diri kita. Dia Allah yang mampu mengubah hidup kita. Seperti apa yang terjadi dalam diri Naaman. Mengubah tubuhnya, mengubah kulitnya. Kulit yang rusak, kulit yang sakit, kulit yang tidak kelihatan indahnya menjadi indah. Dan kulitnya yang rusak menjadi bagus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan apa saja untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan yang kita sembah jangan pernah kita abaikan. Jangan pernah kita tinggalkan. Jangan pernah kita lupakan sebagaimana yang dilakukan oleh Naaman. Dia tahu bahwa semua yang telah terjadi dalam dirinya, dia tahu bahwa penyakit kulitnya Allah yang menyembuhkan. Walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Walaupun yang pada awalnya dia sungut-sungut karena apa yang harus dia lakukan. Tapi setelah dia sehat, setelah penyakit kulitnya sembuh, dia kembali datang kepada Elisa sebagai nabi yang dia tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah. Dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Elisa adalah berasal dari Allah. Sehingga sesudah dia sembuh, dia kembali kepada Allah. Yang pertama, dia mengakui bahwa tidak ada Allah di dunia ini selain Allah yang ada di Israel. Itulah Allah yang kita sembah sekarang. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah kita. Allah yang datang ke dunia ini yang kita peringati hari kelahirannya. Itulah yang kita sembah dan itulah yang diakui oleh Naaman. Tidak ada Allah lain selain Dia.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mengakui di dalam kehidupan kita bahwa hanya Dialah Allah. Hanya Dia pemilik hidup kita. Oleh karena itu kita harus berserah kepadanya. Harus tetap memuji, mempermuliakan namanya. Harus tetap melakukan yang terbaik demi Dia. Karena Dia, sekali apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin ada rasa kecewa, mungkin ada rasa sakit, mungkin ada rasa kurang, mungkin banyak beban hidup kita, dan juga di balik itu banyak juga kebahagiaan yang ada dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Allah harus kita sembah, Allah harus kita muliakan, Allah harus kita nomor satukan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah sumber segalanya. Dan kita tidak salah jikalau kita melakukan hal yang terbaik di dalam Tuhan Allah yang kita sembah. Kemudian sebagaimana Naaman, dia kembali memberi persembahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup di hadapannya. Kita menyerahkan hidup kita secara total. Kita persembahkan diri kita, hati kita, pikiran kita, seluruh perbuatan kita kepada Tuhan. Kita persembahkan waktu kita. Kita persembahkan apa yang kita punya untuk Tuhan. Sehingga kita persembahkan dengan cara kita pakaikan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah Tuhan memperkenalkan hidupnya kepada kita bahwa hanya Dia Allah, Dia sumber segalanya, jangan ragu-ragu. Mintalah kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Mintalah kepada Tuhan apa yang kamu harapkan. Di penghujung tahun ini mungkin masih ada harapan-harapan yang belum kita dapatkan, kita sudah doakan. Atau mungkin masih ada penderitaan yang kita rasakan yang tidak berkesudahan sampai pada saat ini. Mungkin ada masalah kehidupan kita. Atau mungkin ada hati kita yang tetap hancur karena hal-hal yang mendukakan hati kita yang sampai pada saat ini belum berakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Allah. Mintalah kepadanya. Ingatlah Dia. Percayakanlah seluruhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita harapkan. Karena Dia sumber segalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di penghujung tahun ini kita sungguh-sungguh memberikan waktu kepada Tuhan untuk menyampaikan seluruh doa dan harapan kita. Sehingga kita semakin merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sesudah kita merayakan Natal, kita merasakan bahwa benar-benar Tuhan yang kita sembah, yang datang ke dunia ini, benar-benar menjadi juru selamat kita. Dia akan menyelamatkan kita dari segala penderitaan, dari segala duka. Dia akan mengubah duka kita menjadi kebahagiaan, sakit kita menjadi kesembuhan, derita kita menjadi sukacita. Karena Dia berkuasa atas hidup kita dan atas dunia ini. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk benar-benar mengakui Allah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita lakukan yang terbaik. Kita persembahkan, kita berikan seluruh totalitas kehidupan kita di dalam tangan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Pada saat ini kami disegarkan. Tuhan memberikan kekuatan kembali kepada kami untuk mengakui Tuhan adalah Tuhan kami. Tuhan adalah Allah kami, pemilik kehidupan kami. Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang kurang.
Di dalam Tuhan semuanya sempurna. Oleh karena itu ajar kami ya Allah, untuk selalu mempercayakan kehidupan kami, untuk selalu beriman, setia patuh kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa di dalam Tuhan segalanya tidak ada yang tidak mungkin. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Di dalam penghujung tahun ini, kami berdoa, berikanlah keselamatan kepada kami. Beri kesempatan bagi kami untuk menerima tahun 2021. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera di hati kami. Sekalipun banyak hal yang tidak menyenangkan hati kami, tapi kami tahu bahwa semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Dan kami tahu bahwa tidak ada yang salah atas perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Yang Tuhan mau adalah kami boleh selalu menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bersyukur dan menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, totalitas hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami yang merasakan sakit penyakit di dalam hidupnya. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk mendapatkan kesehatan dan juga untuk melihat kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Terkhusus pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Erlinda Wati yang pada saat ini sedang stroke, mengalami penyakit stroke di tangannya dan juga akan operasi katup jantung. Tuhan, Engkau adalah pemilik hidupnya. Tuhan, kami mohon berikan kesembuhan. Tuhan kembali membuat semua bagian tubuhnya menjadi sehat. Dan juga operasi yang akan berjalan juga Tuhan berkati tim medis yang akan bekerja untuk prosesnya. Dan berikanlah kekuatan, ketabahan dan ketenangan kepada Ibu Erlinda Wati. Sehingga seluruh persoalan ini pada waktunya dia akan terima hadiah dari Tuhan, yaitu hadiah terbesar, hadiah besar, yaitu keselamatan yang datangnya dari Tuhan, melalui kesehatan, melalui sukacita yang akan Tuhan berikan. Berikan kesehatan kepadanya ya Tuhan, berkati seluruh proses penyembuhannya. Dan juga kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, Sophia Lorenta. Tuhan, Engkau tahu beberapa waktu terakhir ini dia dan keluarganya dan orang tuanya terpapar virus corona. Tuhan, kami tahu kuasa Tuhan lebih besar daripada virus ini. Oleh karena itu ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu, bersihkanlah tubuh mereka dari virus ini, sehingga dia boleh mendapatkan kesehatan kembali. Tuhan, berikan kepada dia kekuatan imun tubuh yang kuat untuk melawan virus ini. Dan berkati seluruh tim medis, berkati obat yang dia pergunakan. Dan di atas semuanya kami mohonkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya apa yang terjadi ini Tuhan punya rencana indah untuk keluarga ini. Berkati mereka, kuatkan hatinya, kuatkan imannya. Dan juga kami berdoa untuk saudara kekasih kami, keluarga Ila Yasina, yang pada saat ini kami mohon terus ya Tuhan, dalam kerinduannya untuk mendapatkan anak, dia berencana untuk melakukan bayi tabung. Tuhan tolong dia, Tuhan berikan jalan, Tuhan pakai tim medis, Tuhan kuatkan fisiknya, sehingga proses ini nanti boleh berjalan dengan baik. Dan dia akan berhasil untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, oleh karena Tuhan yang memberikan dan menolongnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan saudara kekasih kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk kehidupan kami pada hari ini. Biarlah hari ini juga adalah hari sukacita dan kebahagiaan bagi kami semua.
Kami boleh pakaikan seturut kehendak Tuhan. Kami boleh melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh pergumulan hidup kami. Dan berkatilah seluruh kebahagiaan kami. Sehingga baik suka maupun duka dalam hidup kami. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya dan doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Maka damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.